Sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Afeni Malik dalam Metro hari ini. Selain 3 informasi yang menjadi sajian utama dalam Metro hari ini, kami juga akan menyajikan informasi terkini di antaranya Deddy Mulyadi yang resmi diusung Partai Golkar untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Barat. Selain itu juga akan kami hadirkan laporan langsung dari Mekah Arab Saudi yang menyoroti gladi bersih penanganan kesehatan jemaah haji. Langsung pemirsa, kita mulai inilah Metro hari ini selengkapnya. Pemirsa, pendiri dan CEO Telegram, Pavel Durov, hari ini mendatangi Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. Pertemuan membicarakan pemblokiran Telegram oleh pemerintah Indonesia sejak pertengahan Juli lalu. Dalam pertemuan dan pemirsa, apakah pertemuan pendiri sekaligus CEO aplikasi Telegram Pavel Durov dengan Menteri Komunikasi dan Informatika bermakna akan dicabutnya pemblokiran Telegram di Indonesia. Informasi selengkapnya akan disampaikan Alivia Anandita langsung dari Gedung Kemenkominfo Jakarta. Ya, Alivia, apa hasil pertemuan Pavel Durov dengan Menteri Informasi dan Komunikasi terkait pemblokiran Telegram di Indonesia? Ya, Afi, Baik, Alivia Anindita melaporkan dari Gedung Kemenkominfo Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lain di mana Dimas Kanjeng taat pribadi divonis 18 tahun penjara oleh Majelis Hakim dalam sidang kasus pembunuhan Abdul Ghani di Pengadilan Negeri Keraksaan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Putusan ini jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu hukuman penjara seumur hidup. Kasus pembunuhan pengikut oleh taat pribadi bermula dari penelusuran atas dugaan penipuan berkedok penggandaan uang. Dari pemeriksaan polisi, sedikitnya ribuan korban tertipu dengan iming-iming penggandaan uang. Namun tidak mudah bagi aparat dalam menangani kasus ini karena masih ada ratusan pengikut taat pribadi di padepokannya yang perlu didekati untuk tidak mengerahkan massa. Pemirsa, sore ini baru saja Polda Metro Jaya merilis perdagangan narkoba jenis baru, narkotika sintetis cair yang dikemas dalam bentuk cairan rokok elektrik. Perdagangan narkotika sintetis cair ini terungkap dari penggeledahan di sebuah kamar kos di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Bagaimana kepolisian bisa mengungkap narkoba jenis baru ini? Kita bergabung bersama Dade Salampesi dari Mapolda Metro Jaya. Ya, pemirsa, di tengah kontroversi mengenai imunisasi wajib campak dan rubella atau imunisasi MR, Presiden secara langsung mencanangkan program imunisasi ini di Sleman, Yogyakarta. Tidak tanggung-tanggung, pencanangan program imunisasi MR ini digelar di Madrasah Sanawiyah Negeri. Menanggapi masih adanya penolakan terhadap imunisasi MR, Presiden menegaskan vaksin MR sangat penting bagi kesehatan anak dan telah didukung oleh Majelis Ulama Indonesia berupa fatwa halal. Sebelum pencanangan program imunisasi measles rubella atau imunisasi untuk pencegahan campak dan rubella, hari ini sebagian kalangan ada yang menolak program wajib pemerintah ini. Mereka yang menolak merasa belum mendapatkan penjelasan lengkap mengenai kandungan yang digunakan dalam imunisasi ini. Mengapa pemerintah mewajibkan program imunisasi measles rubella atau campak rubella? Di antaranya karena data-data yang mencengangkan mengenai kedua penyakit ini. Berikut kami sajikan data dan fakta seputar virus campak rubella. Pemirsa, pihak kepolisian sudah menemukan titik terang dalam kasus pembakaran 8 sekolah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sejauh ini polisi telah menangkap 2 orang yang diduga pelaku pembakaran. Kepala Humas, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan penyelidikan atas dugaan pembakaran sekolah, kita terhubung dengan Direktur Reskrimsus Polda Kalimantan Tengah AKBP Supriyadi. Pak Supriyadi, pemirsa, kebakaran 8 sekolah dasar dan 1 sekolah menengah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah menimbulkan dampak yang luar biasa. Murid-murid korban kebakaran mengaku trauma dan sedih. Bahkan ada sebagian murid yang masih takut untuk berangkat ke sekolah. Pemirsa, hari ini Komisi 10 DPR RI juga mengunjungi 8 sekolah yang dibakar di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Komisi 10 mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera membantu pembangunan sekolah yang terbakar. Komisi 10, kepolisian kini menempuh cara baru untuk mengungkap teror terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan dengan merilis sketsa wajah dan ciri-ciri penyiram air keras. Namun menurut Novel, pembuatan sketsa tersebut dinilai terlambat. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan bahwa Polri yang juga telah bekerja sama dengan KPK telah bekerja maksimal untuk bisa mengungkap siapa pelaku teror.
Pasca penggerbekan rumah yang dijadikan tempat aksi kejahatan siber oleh warga negara Tiongkok dan Taiwan di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, saat ini polisi mengurus administrasi 148 WNA untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak imigrasi. Rencananya pelaku akan menjalani proses hukum di negara asal masing-masing di mana terdapat barang bukti dan korban. Bea Cukai dan Polri mengungkap temuan 1,2 juta butir pil ekstasi jaringan narkoba Belanda. Dirjen Bea Cukai dan Bareskrim Polri berhasil menyita 1,2 juta pil ekstasi asal Belanda yang akan diedarkan di Indonesia. 2 orang tersangka yang berperan sebagai pengedar berhasil ditangkap. 1 orang pelaku lainnya yang berperan sebagai otak pengedar narkoba. Sore ini baru saja Polda Metro Jaya merilis perdagangan narkoba jenis baru, narkotika sintetis cair yang dikemas dalam bentuk cairan rokok elektrik. Perdagangan narkotika sintetis cair ini terungkap dari penggeledahan di sebuah kamar kos di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Pemirsa, sejumlah penyelundupan narkoba dalam jumlah besar berhasil digagalkan petugas. Penyelundupan narkoba tersebut sebagian dikendalikan narapidana dari lapas. Ke informasi lain pemirsa, meski masih menunggu rekomendasi dari Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, namun Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi menyatakan siap untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Barat dari partai berlambang beringin ini. Deddy yakin partainya akan mengusung dirinya untuk maju dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat pada 2000. Partai-partai sedang menjaring calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada serentak 2018. Jawa Barat termasuk satu dari 171 yang akan menyelenggarakan pemilihan gubernur pada Pilkada serentak 2018. Sejumlah kandidat calon gubernur Jawa Barat sudah mulai bermunculan. Ketua Dewan Pengurus Daerah atau DPD Partai Golkar Jawa Barat, Deddy Mulyadi, hari ini dipanggil Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Golkar untuk menerima rekomendasi. Deddy adalah jagoan Partai Beringin untuk masuk ke dalam bursa pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Kita sudah terhubung dengan Kang Deddy melalui Skype. Selamat sore. Pemirsa, menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci menjadi impian setiap Muslim. Menabung lebih dari 30 tahun, seorang istri tukang beca yang sehari-hari berdagang akhirnya bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Pemirsa, Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI menggelar gladi bersih bagaimana standarisasi pelayanan medis bagi jemaah calon haji Indonesia saat mengalami masalah kesehatan. Rekam medis milik jemaah calon haji juga menjadi perhatian Kementerian Kesehatan agar dipahami oleh para calon haji. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Saiku Bagowi dari Mekah, Arab Saudi. Terima kasih atas laporan Anda dari Mekah, Arab Saudi. Pemirsa, hari ini dijadwalkan 2 kloter jemaah haji embarkasi Jakarta akan masuk asrama haji Pondok Gede Jakarta sebelum diberangkatkan ke Madinah esok hari. Sejumlah persiapan kedatangan sudah terpantau sejak Senin siang. Kemudian dari Makassar, 4 calon haji asal Papua embarkasi Makassar batal berangkat pada hari ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Veronica Moniaga dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita bergabung pertama ke Bram Herlambang langsung dari Pondok Gede Jakarta dan Veronica Moniaga untuk informasi berikut. Pemirsa, 4 calon haji asal Papua embarkasi Makassar batal berangkat hari ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan Veronica Moniaga dari Makassar, Sulawesi Selatan. Vero, apa penyebab dari batalnya berangkat 4 calon haji asal Papua ini, Vero? Ya baik, Afiani. Veronica Moniaga, terima kasih atas laporan Anda dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dari mancanegara, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengambil langkah kontroversial. Trump memecat Direktur Komunikasi Gedung Putih Anthony Scaramucci yang baru 11 hari menjabat. Presiden Amerika, informasi tersebut juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Metro hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Afiani Malik undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Selamat sore pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala menerima kedatangan pengurus dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji. Wapres memastikan investasi dana haji bertujuan membawa keuntungan bagi jemaah calon haji. Demikian disampaikan dari mancanegara. Di tengah krisis politik di Venezuela, pemimpin oposisi Leopoldo Lopez diciduk aparat dari rumahnya di Caracas. Hal ini diungkap istri Lopez, Lilian Tintori, melalui akun Twitternya. Sekian headline news untuk saat ini pemirsa. Headline news berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Prime Time News akan segera hadir ke hadapan Anda. The Indonesian House of Representatives passed the general election bill into law late on Thursday night, with 4 political parties walking out of the plenary meeting. The general election bill that has been ratified is also prone to be sued to the Constitutional Court. 4 political parties include
Starting July 14th, Indonesian passport applicants can reserve queue numbers via mobile chat application WhatsApp at the Central Jakarta Immigration Office. This new registration, the National Police has successfully cracked down the distribution of bogus premium rice in Bekasi, West Java on Friday. Police confiscated more than one. After the break, World News will be right back with more news and information from all around the world. You're still watching World News. Israeli military forces fired tear gas and used water cannons against Palestinian protesters who hurled stones at the Israeli forces in Bethlehem on Friday. Palestinian Islamic League. A powerful overnight earthquake shook holiday resorts in Greece and Turkey, injuring nearly 500 people and leaving 2 tourists dead on the Greek island of Kos, where revelers at a bar were crushed in a building collapse. Some of the injuries were... Several women are joining militia forces in Myanmar. They say these women joined the Taang National Liberation Army to better protect their families and villages. Here is the report from Radio Free Asia. The achievement gap is defined as the persistently low scores disadvantaged children get on tests when compared to their middle and upper class peers. It has economic and racial components, and educators have been battling to solve the problem for decades. Some research done with low-income kids in India is providing some clues that may help close the gap. VOA's Kevin Enox reports. And now let's take a look at what the weather will be like across the world today. Stay with us on World News. We'll be right back with information on how Larry the Snake... You're back on World News. The Pajajaran University Choir has made an achievement in the international arena by winning at the 54th International Competition of Choral Singing in Drau, Austria. For those of you who enjoy exploring underwater, Karimun Jawa Island possesses a beautiful underwater ecosystem. Snorkeling has always... Larry the Snail outslugged his opposition to win the World Snail Racing Championship at the Gastropod Games in Norfolk, England. The championships has been... In our top entertainment news tonight, Linkin Park frontman Chester Bennington dies at age 41 after an apparent suicide. And we bring you American rock band Portugal the Man, which have released their new single, Feel It Still, on YouTube. I'm Sarah Wayne. Thank you very much for watching World News. See you again and have a wonderful weekend. Pemirsa, inilah headline news pukul 1 waktu Indonesia Barat. 5 narapidana rutan kelas 2B Ruteng di Manggarai, Nusa Tenggara Timur melarikan diri. Mereka kabur dengan memanjat tembok rutan yang jaraknya hanya 10 meter dari salah satu menara jaga. Kelima napi yang menghuni blok C. Gempa bumi mengguncang Turki dan sebagian wilayah Yunani. Belum ada laporan korban luka ataupun tewas di Turki. Gempa bumi Demikian headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Sampai jumpa.